Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Baby. Ia merupakan akuntan sukses yang memiliki kehidupan percintaan sempurna dengan kekasihnya yang bernama Chayo. Chayo sendiri adalah klien bisnis Baby dan keduanya bisa dibilang adalah pebisnis yang sukses. Baby dan Chayo telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Bahkan keduanya sudah tunangan dan berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Kehidupan Baby juga sempurna karena memiliki 2 teman baik bernama Patty dan Tiago yang selalu mendukung dan siap membantunya. Meski telah menjalini hubungan cukup lama dan seringkali melakukan push rank Mobile Legends dengan Chayo, rupanya Baby mulai mengeluh dan sedikit ada keraguan menikah dengannya karena Chayo tidak kuat dalam game Mobile Legends. Mendengar keluhan sahabatnya, Patty pun menyarankan agar Baby berpikir kembali untuk menikahi Chayo. Menurutnya Baby masih punya kesempatan mencari pria lain yang lebih perkasa, namun Baby menghiraukan ucapan Patty karena rasa cintanya yang cukup besar pada Chayo dan lagian dirinya juga sudah mempersiapkan gaun pengantin untuk pernikahannya nanti dengan Chayo. Keesokan harinya, setelah memeriksa transaksi yang digunakan Chayo untuk pekerjaan konstruksi, dia mengatakan pada Tiago kalau dirinya akan menemani Chayo sebagai saksi di pengadilan yang mana saat ini Chayo diminta bersaksi terkait masalah keuangan kliennya. Awalnya Tiago mencegah Baby pergi ke pengadilan karena permasalahan seperti itu cukup bisa diurus olehnya saja. Namun Baby memilih tetap pergi karena bagaimanapun dia harus membantu tunangannya. Setibanya di pengadilan di sana, Baby cukup terkejut saat melihat hakim yang bernama Marco yang sangat mirip dengan sosok pria dalam mimpinya beberapa hari lalu. Rupanya dalam mimpi tersebut, Baby sempat melakukan push rank dengan pria yang mirip dengan hakim Marco. Setelah mendengar kesaksian Chayo dan juga Tiago, hakim Marco pun memutuskan untuk menunda persidangan dan meminta semuanya bubar. Baby selanjutnya menggelar pesta untuk melepas masa lajangnya sebelum menikah dengan Chayo, dan dia pun mengundang orang-orang terdekatnya. Awalnya pesta itu berlangsung meriah dengan penuh kebahagiaan. Namun masalah tiba-tiba muncul saat Baby menerima sebuah hadiah kado yang berisikan foto-foto perselingkuhan Chayo. Hal itu pun membuat Baby hancur seketika dan langsung berlari ke toilet untuk meluapkan kemarahannya. Patty dan Tiago yang merasa prihatin terus membujuknya agar mau keluar dari toilet. Sampai pada akhirnya Baby memutuskan untuk mencari tahu tentang perselingkuhan Chayo. Ditemani kedua sahabatnya, Baby lantas mendatangi tempat kerjanya Chayo. Awalnya petugas di sana melarang mereka untuk masuk ke ruangan kerja Chayo. Namun, setelah Patty berhasil menyuap petugas itu dengan mengajak push rank, akhirnya Baby dengan leluasa bisa mengacak ruang kerjanya Chayo untuk mencari bukti perselingkuhannya. Di sana Baby pun tambah marah setelah menemukan surat dan sebuah cincin yang akan Chayo berikan buat selingkuhannya. Baby yang stres dengan kelakuan tunangannya itu memilih pulang dan mengurung diri di rumahnya. Dia membakar semua barang yang diberikan Chayo untuknya dan juga terus berusaha membuka laptop Chayo yang terkunci. Tampak Baby sangat kecewa dan melampiaskan semua sakit hatinya dengan menegak minuman hingga membuatnya teler. Keesokan paginya Patty datang menggedor pintu rumah dan membangunkan Baby dari sisa mabuk semalam. Sebagai sahabat yang baik, Patty berusaha mengembalikan semangat dan kepercayaan diri Baby. Ia lantas mengajak Baby ke salon untuk mengubah sedikit penampilannya jadi lebih energik. Selanjutnya, saat di kantor, Baby bilang pada Tiago kalau dia memutuskan untuk membatalkan kontrak bisnisnya dengan Chayo. Dia juga bilang pernikahannya dengan Chayo tidak akan dilanjutkan. Di tengah perbincangan itu, Baby tiba-tiba mendapatkan telepon dari asisten Hakim Marco yang memintanya untuk datang ke kantornya. Ketika bertemu dengan Hakim Marco, mereka pun saling berkenalan. Di sana Marco memberitahu alasan memanggilnya cuma untuk mengembalikan tas Baby yang tertinggal saat di pengadilan kemarin. Mereka kemudian saling menatap dengan penuh makna. Sepertinya Marco dan Baby mulai ada ketertarikan satu sama lain. Di luar, ketika akan pulang, Baby tiba-tiba dihampiri oleh Chayo yang meminta waktu untuk ngobrol. Di sana Chayo rupanya ingin menjelaskan tentang perselingkuhannya dan meminta maaf pada Baby atas kesalahannya. Namun Baby yang terlanjur sakit hati tidak mau lagi mendengar penjelasan darinya. Sampai pada akhirnya karena melihat Chayo memaksa Baby, Marco pun datang mencegahnya. Setelah itu Marco mengajak Baby minum di bar untuk menenangkan pikirannya. Di sana Baby memberitahu Marco kalau pria tadi adalah mantan tunangannya. Dia yang sangat kesal berkata bahwa dirinya berusaha menghindar dan menjauhi pria brengkes seperti Chayo. Usai berbagi tentang hubungannya, Baby lantas bertanya apakah Marco sudah menikah. Marco pun menjawab kalau dirinya belum menikah, namun pandangannya tiba-tiba mengarah kepada seorang wanita di belakang Baby dan bergegas dia pun izin untuk menemuinya. Sepulangnya, Baby mendapati pintu rumahnya terbuka dan semua barang di dalamnya berantakan. Dia yang panik dan merasa takut lantas menelpon dan meminta Tiago datang. Setelah memeriksa semua ruangan, rupanya tidak ada barang Baby yang hilang. Sehingga Baby pun menduga kalau itu adalah perbuatan Chayo.
Dia bilang pada Tiago kalau Cayo sepertinya marah saat dirinya tidak mau mendengar penjelasannya tadi. Juga tampak cemburu ketika Marco datang ikut campur. Mendengar itu, Tiago lantas mengingatkan Baby agar selalu berhati-hati meskipun itu dengan Hakim Marco. Dia menilai Hakim Marco juga punya tujuan rahasia untuk mendekati dirinya. Di momen itu, Tiago kemudian menawarkan dirinya untuk menjaga Baby karena ternyata dirinya sudah lama menyukainya. Lalu, entah karena terbawa suasana, keduanya langsung bertukar jigong di sana. Meskipun akhirnya Baby sadar kalau itu tidak pantas dilakukan dengan sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, Baby memutuskan bergabung dengan sebuah geng motor yang diketuai pria bernama Alex. Di sana Baby juga ternyata bertemu dengan Hakim Marco yang juga menjadi anggota. Mereka lalu touring bersama dan menginap di sebuah hotel dengan pemandangan pantai yang indah. Pesona dan keindahan tubuh Baby membuat semua geng motor di sana ngiler melihatnya. Bahkan Alex yang saat itu mencoba dekat menawarkan Baby minuman spesial buatnya, namun sialnya Marco justru datang untuk mengajak Baby melihat sunset yang membuat Alex putus harapan. Di sana keduanya pun ngobrol banyak, bahkan Baby menceritakan tentang mimpinya yang bertemu Marco sebelum mengenalnya. Yang mana dalam mimpinya tersebut Baby bilang kalau mereka akan melakukan mabar pusreng. Mendengar itu, Marco pun merasa mendapat sinyal baik dari Baby, sehingga keduanya pun langsung merasa cocok dan saling bertukar jigong. Hingga pada akhirnya keduanya pun melakukan pusreng Mobile Legends di pinggir pantai dan di kolam hotel. Keesokan harinya, pulang dari touring itu Baby dikejutkan saat membuka email yang berisi video berpusrengnya bersama Hakim Marco semalam. Baby yang panik lantas memberitahu Patty. Dia juga mencurigai beberapa orang yang telah memvideokan dirinya. Baby bilang selain Cayo dan wanita yang dia lihat di bar, kemungkinan itu juga adalah perbuatannya Tiago. Dia menduga Tiago sakit hati karena cintanya telah dia tolak. Baby yang pusing dengan masalah ini kemudian melampiaskannya dengan minum. Lalu tanpa diduga dia pun berhasil membuka laptop Cayo yang ternyata passwordnya adalah nama minuman favoritnya Cayo. Di laptop itu, Baby sangat kaget setelah menemukan sebuah file yang berisi kontrak palsu yang dibuat Cayo, yang mana itu sangat merugikan perusahaannya Baby. Cayo ternyata telah menipu Baby dan kini dia sudah digugat dalam kasus penyelewengan biaya konstruksi dari kliennya yang melibatkan perusahaannya Baby. Baby yang sangat geram berencana akan melaporkan kepada polisi, bahkan bila perlu langsung kepada Hakim Marco untuk menghukumnya. Di tengah obrolan, Baby tiba-tiba mendapatkan kiriman bunga dan sebuah undangan makan malam dari Marco. Malamnya Baby pun memenuhi undangan Marco dan disambut oleh Marco di rumahnya. Setelah bercerita panjang lebar tentang perjalanan karirnya menjadi seorang hakim, Marco kemudian mengajak Baby ke tahap selanjutnya, yaitu berpusreng dengan penuh energik. Sejak saat itulah Marco pun mulai kecanduan. Dia selalu dikasih oleh Baby kapanpun dia mau menikmatinya. Hingga pada suatu hari, tanpa diduga-duga keduanya dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita yang memergoki mereka. Dia adalah Paula, wanita yang melihat Marco bersama Baby saat di bar. Dan ternyata Paula ini adalah istrinya Marco. Baby yang mengetahui hal itu tentunya sangat kecewa pada Marco karena sebelumnya Marco mengakui kalau dirinya belum menikah. Baby yang kesal langsung pergi dari rumah itu. Sialnya di tengah perjalanan pulang, Baby mengalami kecelakaan setelah sebuah mobil menabraknya. Baby pun mendapati dirinya sudah terbaring di rumah sakit. Di sana kedua sahabatnya, Patty dan Tiago juga hadir menemaninya. Di sana Baby mengatakan kalau dirinya merasa janggal dengan kecelakaan itu. Dia juga curiga kalau ada seseorang yang sengaja mencoba menyelakai dirinya. Namun di tengah obrolan dengan kedua sahabatnya itu, tiba-tiba Marco datang untuk menjenguk Baby. Sayangnya Baby menolak berbicara dengan Marco lantaran masih sakit hati kepadanya. Setelah itu Marco pun lantas meminta bantuan asistennya untuk mengecek rekaman CCTV tempat di mana Baby mengalami kecelakaan. Dan dari rekaman CCTV tersebut, Marco pun sangat yakin kalau kecelakaan itu murni disengaja oleh seseorang yang ingin menghabisi Baby. Dia selanjutnya menemui Baby yang baru saja pulang dari rumah sakit. Dia ingin menjelaskan kesalahpahaman beberapa hari yang lalu. Marco pun mengajak Baby ke rumah sakit tempat anaknya sedang dirawat. Di sana dia pun mulai menjelaskan kalau anaknya mengalami sindrom kelahiran yang langka yang membuat semua ototnya lemah dan kelainan pada jantungnya. Hal itu ternyata disebabkan karena dampak dari Paula istrinya yang kecanduan narkoboy, yang mana sebelum anaknya lahir, Paula tidak mau berhenti menggunakan narkoboy sehingga menyebabkan anaknya lahir dalam keadaan cacat. Situasi tersebut membuat Marco dan Paula sangat stres. Bahkan di suatu hari, Paula sempat akan menghabisi anaknya. Beruntung Marco cepat datang dan menghentikannya. Sejak saat itu, pihak rumah sakit jiwa menangkap Paula dan melakukan rehabilitasi padanya. Setelah menjelaskan semuanya, Marco kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa dia benar-benar mencintai Baby dan dia ingin mereka bersama kembali.
Namun rupanya Baby masih belum bisa menerima Marco saat ini, yang mana dia meminta waktu dulu untuk mempertimbangkannya kembali. Singkat waktu, terlihat Tiago menemui Caio yang dalam kondisi babak belur. Ternyata dia baru saja habis dihajar oleh orang suruhan Marco karena dicurigai sebagai pelaku yang mencelakai Baby. Disinilah rahasia kejahatan terhadap Baby mulai terbongkar, yang mana Tiago adalah dalang dari semuanya. Dia yang merupakan sahabat baik Baby ternyata adalah penjahatnya selama ini. Dia dan Caio terlibat dalam kasus penyelewengan uang perusahaan kliennya dan terlibat dalam sindikat kejahatan. Kontrak perjanjian palsu yang merugikan perusahaan Baby adalah perbuatan Tiago dan Caio. Tak cuma itu, Tiago juga adalah pelaku yang membuat hubungan Caio dan Baby menjadi hancur. Dia yang memvideokan Baby dan Marco. Hingga kecelakaan yang menimpa Baby ternyata adalah perbuatan Tiago. Semua yang dilakukan Tiago dan Caio ini hanya demi mendapatkan uang, namun mereka kini terjebak dalam sindikat kejahatan konstruksi yang mereka kerjakan. Keduanya kini tidak punya pilihan lain selain menghabisi Baby atau mereka yang akan dipenjara. Namun tanpa disadari, Marco ternyata menyadap semua percakapan Tiago dan Caio sehingga dia pun langsung bergegas mencari Baby yang kini nyawanya terancam. Sementara di sisi lain, terlihat Tiago sedang membawa Baby ke suatu tempat yang sudah dia rencanakan, yang mana itu awalnya belum disadari oleh Baby. Namun di tengah perjalanan, Baby akhirnya tahu kalau orang yang dianggap sahabat baiknya itu adalah musuhnya. Di saat bersamaan, Hakim Marco menelpon Baby, tapi Tiago langsung menodongkan pistol agar Baby tidak mengangkat teleponnya. Marco pun tidak kehabisan akal, di mana dia menelpon Patty untuk memintanya melacak lokasi Baby dari aplikasi pelacak yang terpasang di ponselnya. Patty pun bilang kalau lokasi mereka mengarah ke sebuah waduk. Di sana, Baby tampak syok melihat sifat aslinya Tiago. Bahkan Tiago bilang kalau dia sudah tidak percaya lagi sama Baby. Tak lama berselang, Tiago pun memberhentikan mobilnya dan menyuruh Baby untuk keluar. Di sana, sambil menodongkan pistol, dia membawa Baby ke dalam hutan, sebuah tempat yang dia persiapkan untuk mengeksekusinya. Tempat tersebut ternyata adalah sebuah lubang kuburan yang sudah digali oleh Caio dan rupanya mereka akan menghabisi Baby di sana. Tiago pun memaksa Baby turun ke lubang galian itu dan menyuruh Caio untuk menghabisinya menggunakan pistol. Caio tampak tidak mampu untuk melakukannya dan hal itu membuat Tiago sangat marah padanya sehingga terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Momen itulah kemudian langsung dimanfaatkan Baby untuk menghantamkan keduanya menggunakan skop. Namun sayangnya Baby kalah cepat dengan Tiago saat akan mengambil pistol sehingga Tiago pun menguasai situasi dan langsung menghabisi Caio di sana. Selanjutnya ketika giliran akan menghabisi Baby, tiba-tiba Marco pun datang mencegahnya sehingga terjadi pergelutan di antara mereka. Namun sayangnya dalam pergulatan itu Marco terkena tembakan di bagian perutnya. Hal itu tentu membuat Tiago kembali menguasai keadaan, tapi beruntung polisi cepat datang dan langsung menghabisi Tiago yang saat itu sudah siap akan membunuh Baby. Setelah kekacauan itu, beruntungnya nyawa Marco masih bisa tertolong oleh tim medis. Dan setelah 6 bulan kemudian, Hakim Marco dan Baby pun akhirnya menjadi pasangan kekasih yang hidup bahagia sambil merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Burning Betrayal. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.